Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Teman-teman ingat gak sih waktu kita kecil suka ditanya nih sama guru, "Halo, siapa yang punya cita-cita udah besarnya jadi apa?" Nah, kebanyakan para murid itu selalu menjawab, ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin menjadi pilot, ya teman-teman. Nah, semua itu tujuannya menjadi orang yang sukses, ya teman-teman. Nah, di sini itu pasti semua manusia di dunia ini ingin menjadi orang yang sukses. Namun kesuksesan itu relatif bagaimana sudut pandang masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah rangkum eh, 7 cara menggapai kesuksesan. Ini aku rangkum dari orang-orang yang sudah sukses ya, yang teman-teman. 7 cara menggapai kesuksesan. Yang pertama yaitu adalah doa. Kita harus awali apapun itu dengan doa. Mengawali aktivitas apapun itu dengan doa, teman-teman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa usilahul mukmin." Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya, yakinlah kamu dalam berdoa maka Allah akan mengabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang lalai. Nah, kita bisa ambil contoh dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sedang dibakar ya oleh Raja Namrud. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah akan menolong Nabi Ibrahim. Kemudian Allah menjadikan api itu menjadi sejuk ya, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tak mempan dibakar api. Kemudian siapa lagi? Doanya Nabi Musa alaihissalam dengan yakin. Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun beserta bala tentaranya, kemudian Nabi Musa menemukan jalan buntu ya, yaitu adalah lautan. Nabi Musa bingung, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam dan terbelahlah lautan, sehingga Nabi Musa beserta pengikutnya itu selamat dan Firaun bersama bala tentaranya itu tenggelam ya teman-teman. Di situ kita bisa lihat betapa doa kita akan dikabulkan kalau kita berdoa dengan yakin. Ya, diawali beraktivitas dengan doa ya teman-teman. Mau berangkat kita doa, mau melakukan sesuatu itu doa ya teman-teman. Kemudian yang kedua. Nah, yang kedua yaitu adalah membuat jadwal sehari-hari ya teman-teman. Membuat jadwal sehari-hari ini menentukan kita nih. Ini juga sama cara menggapai untuk kesuksesan. Jadi yang kedua ini melatih kedisiplinan ya teman-teman dalam hidup. Nah, caranya apa? Sudah aku rangkum dari orang yang sukses, yaitu adalah menyetel set yaitu 20-20. 20 menit pertama ya teman-teman, yaitu melakukan kegiatan yang membuat berkeringat ya teman-teman. Nah, teman-teman biasanya nih kalau bangun itu suka jam berapa sih? Kalau orang yang sukses itu adalah bangunnya subuh, melakukan sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh misalnya berzikir atau sedekah subuh, kemudian membaca Al-Quran ya teman-teman. Kemudian menyetel set 20-20 ini, metode 20-20 ini, 20 menit pertama yaitu membuat kita berkeringat. Karena dengan berkeringat kita itu melatih atau mengeluarkan rasa takut. Keringat itu bisa membuat mengeluarkan rasa takut kita gitu. Kalau dalam kedokteran itu begitu. Misalnya dengan cara latihan fisik itu apa aja teman-teman, berolahraga, senam misalnya atau yoga. Kemudian 20 menit berikutnya yaitu adalah refleksi ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini apa saja sih yang membuat teman-teman bisa santai gitu ya, misalnya mengisi jurnal ya, teman-teman merencanakan nih nanti ke depannya mau seperti apa kegiatannya. Jadi misalnya dari jam segini mau apa kegiatannya, seperti itu. Jadi membuat teman-teman itu menghilangkan stres. Jadi refleksi ya teman-teman.
Dan cara menggapai kesuksesan yang ketiga yaitu adalah berpikir positif. Di mana kita tadi cara menggapai kesuksesan yang kedua yaitu adalah dengan cara refleksi tadi ya, yang metode 20 menit itu ada refleksi. Jadi kita menjernihkan cara berpikir kita. Karena kalau kita sudah berpikir jernih, kita akan tenang teman-teman ya. Itu penentu masa depan kita kalau kita berpikir positif, berpikir jernih. Kalau pikiran kita, pikiran yang negatif, maka yang terjadi akan berpikir selalu buruk. Nggak pede teman-teman. Mau ke sini takut, mau ke sana takut, mau bertemu siapa-siapa itu takut ya. Berpikir positif ini banyak manfaatnya teman-teman. Di antaranya yang pertama yaitu adalah mengurangi stres ya. Yang kedua yaitu adalah dia selalu kuat apabila menghadapi kesulitan dalam hidup. Yang ketiga, penyembuh berbagai penyakit. Orang yang berpikir positif itu lebih cepat sembuhnya, teman-teman. Yang keempat, yaitu memperkuat imun. Yang kelima, lebih mudah menerapkan pola hidup sehat. Nah, gimana sih caranya berpikir positif ini? Ada caranya. Yang pertama, yaitu hindari bercakap dengan diri sendiri secara berhati-hati. Kedua, membangun humor di sela-sela percakapan. Yang ketiga, membangun cara berpikir optimis. Kemudian, cara menggapai kesuksesan yang keempat yaitu adalah selalu melakukan kegiatan yang berfaedah atau bermanfaat di sela-sela santai. Misal contohnya ya, kalau kita lagi libur atau lagi santai ya, kita bisa misalnya bersilaturahmi ke sanak saudara atau silaturahmi ke ulama untuk minta nasihat-nasihat, atau misalnya berkunjung ke panti asuhan. Kalau lagi santai di rumah, nggak mau keluar kemana-mana, bisa melakukan hal-hal yang berfaedah, menanam pohon dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang bermanfaat aja ya teman-teman. Cara menggapai kesuksesan yang kelima yaitu adalah belajar dari kesalahan. Ya, belajar dari kegagalan. Nah, poin yang kelima ini itu ada kaitannya dari poin yang ketiga tadi ya teman-teman, yaitu adalah berpikir positif. Dengan berpikir positif kita belajar dari kegagalan-kegagalan kita. Jangan sampai kita tuh selalu menyalahkan diri sendiri, terpuruk karena kita mengalami kegagalan. Tapi dengan berpikir positif, kita akan selalu mencari solusinya, teman-teman. Ya, makanya kita harus berpikir positif agar kita tadi dapat mencari solusi ya. Jadi jangan menyalahkan selalu diri sendiri dari kegagalan itu. Dan cara menggapai kesuksesan yang keenam yaitu adalah tekun. Di mana ada kata pepatah nih, pepatah ini sering dikatakan ya teman-teman di Indonesia, bahkan yang sering itu di Arab. Manjada yang wajada. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia akan sukses. Dia akan berhasil ya teman-teman. Jadi manjada wajada ini memang betul sekali pepatahnya gitu. Jadi siapa saja yang tekun, jujur ya teman-teman dalam melakukan suatu hal, insya Allah dia akan menggapai keberhasilan dan kesuksesan. Dan poin yang ketujuh atau yang terakhir cara menggapai kesuksesan yaitu adalah sabar. Nah, ini terusan dari poin yang keenam tadi, pepatahnya manjada wajada. Jadi ada kaitannya dari yang keenam. Terusannya yaitu adalah manjada wajada. Mansobaro zafira. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, ia akan berhasil. Dan barang siapa yang bersabar, ia akan beruntung. Nah, setelah kita melakukan poin tuh dari 1 sampai yang ke-6 ya, kita yang terakhir yaitu adalah sabar, teman-teman. Kita sabar. Insya Allah Allah akan memberikan hasilnya kepada kita. Kita yang pertama doa. Melakukan sesuatu itu selalu diawali doa. Dari sejak kita mau tidur, kita berdoa. Bangun tidur, kita berdoa. Kita mau ke toilet, kita berdoa. Kita mau berangkat, ya mau makan, ya mau berangkat kerja di perjalanan, kita berdoa. Mau melakukan sesuatu, kita berdoa ya teman-teman. Terus melakukan lagi tadi kedua, ya teman-teman. Poin kedua, poin ketiga, terus sampai poin ke-6. Dan poin yang ketujuh yaitu adalah sabar. Dimana seseorang ketika Allah akan angkat derajatnya, Allah akan berikan kesuksesan. Biasanya Allah akan memberikan ujian untuk kesabaran kita. Sabar nggak nih? Hambaku ini sabar nggak nih? Nanti ketika sudah
terpa ujian, kemudian kita lakukan itu yang namanya sabar, insya Allah Allah akan berikan keberhasilan kepada kita, Allah akan angkat derajat kita, amin ya robbal alamin. Semoga kita semua dapat melakukan ya 7 cara menggapai kesuksesan tadi, dan kita akan mendapatkan keberhasilan serta mendapatkan kesuksesan, amin ya robbal alamin. Semoga Priti ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, serta share ya teman-teman. Dan belum subscribe, ayo di subscribe ya teman-teman. Dan juga nanti aku akan adakan GA lagi selanjutnya ya. Dan mohon maaf untuk di TikTok sedang tidak up video karena lagi nggak bisa ya teman-teman. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa kembali di vlog berikutnya. Karena vlog berikutnya aku mau up Titi yang pemenang hadiah aku ajak belanja kemarin, yaitu adalah Rizka ya teman-teman. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.